Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Fauzan dari 12mm1. Saya ingin merangkum materi TPAV KB1 sampai 5 untuk menyelesaikan tugas remedial saya. Materi pertama, alur proses produk multimedia. Pengertian multimedia, istilah multimedia dari arti multimedia dari kata yang sudah disatukan, yaitu sebagai jenis sarana usaha pembangunan untuk dunia komunikasi dan penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafik, animasi, dan teks. Istilah multimedia menurut terminologi ICT, multimedia dapat merupakan kombinasi teks, seni, animasi, gambar dengan dilengkapi audio video yang disampaikan baik melalui komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan digital lainnya. Kesimpulan kata multimedia dari ketua istilah tersebut digambarkan secara blok dari cuplikan di atas. Kesimpulan bahwa multimedia adalah merupakan suatu hasil karya sekelompok orang terampil dari berbagai bidang yang perlu dipoles sehingga menjadi suatu informasi yang menarik. Tujuan yang dimaksud, namun tidak sedikit pula orang membutuhkan isi, tetapi dengan penampilan yang menarik mereka menikmatinya. Ciri-ciri umum sistem komputer multimedia: mempunyai kemampuan untuk merubah informasi dari analog seperti suara, musik, dan video ke bentuk digital dan sebaliknya. Interaktif, yaitu penggunaan bisa berkomunikasi walaupun tidak secara langsung dengan data-data multimedia, di mana ciri ini amat berfaedah dalam beberapa aplikasi multimedia. Pada penyampaiannya itu, interaktif dapat terus berinteraksi dengan persoalan yang dikemukakan oleh peserta. Materi kedua, prosedur pengoperasian kamera video dan teknik pengambilan gambar. Mode manual kamera DSLR dianggap sudah tidak ada relevan lagi bagi dunia fotografi karena teknologi yang semakin maju, sehingga banyak orang tidak berpikir untuk mencobanya. Kamera DSLR secara manual saat pemotretan mengharuskan mereka untuk belajar lebih, tentunya memakan waktu. Berikut adalah langkah sederhana mengenai cara menggunakan kamera DSLR. 1. Ambil kamera dan belajarlah. Ambil waktu untuk belajar tentang kamera Anda karena pada umumnya Anda tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan. 2. Aktifkan mode manual. Putar tombol mode yang biasa pada sisi kiri atas untuk menunjuk ke M atau mode manual. 3. Arahkan kamera Anda dengan baik dan benar. Hal ini adalah langkah yang sangat penting. Jangan mengabaikan langkah ini. Cobalah untuk menghidupkan kamera jika Anda belum pernah melakukan ini. Arahkan kamera Anda ke arah objek yang memiliki jumlah cahaya cukup. Ingat, jauhkan kamera dari permukaan yang stabil untuk memastikan komposisi Anda tidak berubah. 4. Perhatikan pengaturan kamera. Shutter speed, pastikan Anda mengatur shutter speed. ISO adalah ukuran kepekaan sensor digital terhadap cahaya. Banyak orang yang sering bergerak ketika hendak foto, belum lagi ditambah dengan membuka tutup mata mereka berkedip dan terus-menerus mengubah ekspresi wajah mereka. Dan tidak ada foto yang lebih buruk dari foto seorang dengan mata sedang berkedip-kedip gantinya tersenyum. Untuk menghindari masalah ini dan untuk mencegah motion blur, maka Anda perlu mengatur shutter speed pada posisi yang cepat. 5. Kenali lokasi pemotretan Anda. Gunakan waktu untuk mempelajari, misalnya kapan momen dan waktu terbaik untuk sebuah cahaya, lensa kamera seperti apa yang cocok digunakan, dan goyangan atau getaran terhadap kamera merupakan suatu hal yang sangat mengganggu untuk setiap fotografer, karena hal ini memberikan efek yang kurang bagus kepada hasil foto Anda. Untuk itu, Anda harus menghindari goyangan atau getaran. Materi ketiga, teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar. Teknik dasar gerakan kamera. Gunakan kamera merupakan
Gerakan kamera merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shot video maupun film. Dengan cara menggerakkan kamera, banyak alasan kenapa kamera harus digerakkan. Selain dapat membangun suasana yang dramatis, penggunaan gerakan kamera secara tepat dapat menciptakan visual lebih dinamis, mengarahkan perhatian penonton pada subjek tertentu, mengungkapkan maupun menyembunyikan dimensi ruang, dan dapat juga untuk menciptakan visual yang lebih ekspresif. Macam-macam pergerakan kamera dan istilah gerakan kamera. Zoom in, gerakan kamera mendekati objek. Zoom out, gerakan menjauhi objek. Panning, gerakan menoleh ke kiri dan ke kanan dari atas tripod. Tilting, gerakan kamera ke atas dan ke bawah. Tilt up jika kamera mendongak dan tilt down jika kamera mengangguk. Dolly, kedudukan kamera di tripod dan di atas landasan rodanya. Dolly dibedakan menjadi dua, yaitu dolly in dan dolly out. Follow, gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Drone shoot, gerakan yang dipasang di atas crane. Materi 4, tata cahaya gambar bergerak. Pengertian tata cahaya. Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Mengenal arah cahaya. Dalam fotografi, dari mana arah cahaya jatuh ke subjek akan sangat mempengaruhi bagaimana foto terlihat. Arah cahaya menentukan karakter cahaya itu sendiri, sekaligus menentukan kesan dan dimensi yang ingin ditimbulkan pada subjek, sehingga secara keseluruhan membentuk foto kita. Arah cahaya baik alami atau sinar matahari maupun sumber cahaya buatan flash bisa dibagi menjadi 5, yakni front light, backlight, top light, dan side light. Front light, cahaya depan, artinya sumber cahaya di depan subjek di foto, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Side light, cahaya mengenai dari samping kiri atau kanan. Cahaya samping ini memberikan kesan dimensional yang kuat sehingga dipakai pada foto arsitektur. Backlight terjadi saat kita memotret dengan sumber cahaya yang berasal dari belakangnya. Cahaya atas atau top light, cahaya atas atau bawah jarang kita pakai karena menghasilkan foto yang kurang bagus. Materi 5, penyuntingan video menggunakan perangkat lunak. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Video terdiri dari banyak gambar diam yang tersusun, hingga jika gambar tersebut berganti-ganti dengan kecepatan tinggi dapat dilihat oleh mata manusia akan tampak bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. Video yang intensif digunakan di seluruh dunia, penyiaran broadcasting. Sinyal video dapat direkam dan disimpan ke dalam bentuk yang tampak secara fisik. Dilihat dari cara penyimpanannya dibagi menjadi 2, pita elektromagnetik. Sistem penyimpanan video ini disimpan di atas pita magnetik atau yang biasa kita sebut dengan kaset. Media penyimpanan digital. Sistem penyimpanan video berupa media digital seperti compact disc, digital vertex disc, Blu-ray disc, multimedia card, compact disc, dan hard disk. Video yang disimpan di dalam media penyimpanan digital biasanya bentuk data-data biner. Standar broadcasting, penyiaran. Serikat Industri Broadcasting Televisi di dunia mulai membuat penyiaran yang digunakan sebagai standar video. Standar video format broadcasting adalah NTSC, National Television System. Adanya kesepakatan sistem video serta sistem penyiaran milik Amerika Serikat. Yang kedua, PAL, merupakan penemuan orang Jerman bernama Walter Brut yang bekerja di Telefunken.
pertama kali dikenalkan pada tahun 1967 dan digunakan banyak di negara-negara Eropa dan Asia Timur. Yang ketiga, Secam. Sistem ini tidak begitu populer digunakan di Brazil dan Prancis. Secara konsep mirip dengan PAL karena Secam adalah bawaan Henry de France dari perusahaan RCA Teknologi Prancis yang membeli telepon Ken.